Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan sehat kita dapat belajar dengan baik. Anak-anak semuanya, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari atau materi pelajaran kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah membahas tentang bilangan bulat ya, bab 1. Nah, untuk hari ini kita masuk ke bab 2. Untuk bab 2 materinya adalah himpunan. Jadi yang kita pelajari adalah himpunan ya. Kita sudah masuk ke materi bab kedua, himpunan. Kalian pernah mendengar himpunan, kata himpunan ya? Kalau di kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah tim, grup, regu, terus apa lagi ya, nah kesatuan dan sebagainya. Nah, banyak sekali ya. Tapi kalau di dalam matematika itu istilahnya namanya adalah himpunan ya, himpunan. Apa itu himpunan? Ya, apa itu himpunan? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu apa itu himpunan? Coba perhatikan, ini ada gambar ya, kelinci, gambar rusa, gambar apa itu, kambing. Nah, di dalam, kalau kita melihat dalam gambar ini, kira-kira kita menyamakan antara kesemua gambar itu apa? Yang menyamakan antara kesemua gambar itu apa? Himpunan hewan berkaki 4 ya, semuanya ya, kalau kita lihat semuanya adalah hewan yang berkaki 4, sama kan? Semuanya sama kan, mempunyai kaki 4 semuanya. Lanjut, gambar apa ini? Kira-kira kalau kita lihat dari semua gambar ini ya, kita lihat dari semua gambar ini, nah ini apa yang menyamakan dari kesemua gambar ini? Yang menyamakan adalah himpunan hewan bertelur. Ya, lanjut. Gambar apakah ini?
Yang menyamakan dari semuanya ini gambar 4 gambar ini adalah ya himpunan hewan berkaki dua, semuanya berkaki dua. Oke, lanjut. Gambar apakah ini? Himpunan alat elektronik. Yang ini ya alat musik. Jadi himpunan alat musik. Yang ini. Nah, semuanya tahu kalau ini adalah huruf alfabet ya. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah himpunan huruf dalam abjad atau huruf alfabet. Yang ini A, I, U, E, O. Huruf apa? Ya, huruf vokal. Jadi ini namanya himpunan huruf vokal dalam abjad. Lanjut. Himpunan. Jadi himpunan adalah kumpulan dari benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya. Jadi kalian harus tahu apa himpunan apa itu. Nah, harus tahu dengan jelas. Maka harus terdefinisi dengan jelas. Kalau tidak jelas gimana? Nah, kalau tidak jelas berarti bukan himpunan. Jadi harus terdefinisi dengan jelas. Contohnya tadi dari gambar ini himpunan hewan berkaki dua. Nah, semuanya berkaki dua. Nah, jelas kan? Jelas berkaki dua semuanya. Nah, terus himpunan hewan bertelur. Nah, semuanya bertelur, jelas. Nah, harus terdefinisi dengan jelas, maka itu disebut dengan himpunan. Kalau tidak terdefinisi dengan jelas, nah, tidak jelas berarti itu bukan himpunan. Contohnya apa kalau bukan himpunan? Ini dia contohnya yang bukan himpunan. Nah, ini. Kalau kalian lihat gambar ini gambar apa? Gambar bunga. Nah, ya kan? Bunga. Nah, kenapa tidak dikatakan dengan himpunan? Karena ini pertanyaannya. Kumpulan pernyataannya seperti ini. Kumpulan bunga yang indah di taman. Nah, ini bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena tidak terdefinisi dengan jelas. Yang mana yang tidak jelas? Nah, yang ini di situ ada kata indah. Ya, kumpulan bunga yang indah. Nah, indahnya ini kan menurut si A indah, menurut si B tidak indah, menurut si C indah, menurut si D tidak indah, dan sebagainya. Jadi ada yang mengatakan indah, ada yang mengatakan tidak indah, ya kan? Bunga ini indah. Oh. Terus yang ada yang mengatakan oh bunga ini tidak indah. Nah, jadi tidak jelas, tidak terdefinisi dengan jelas. Makanya ini bukan himpunan. Contoh lain. Gambar apa ini?
burung. Nah, tapi pernyataannya di sini adalah kumpulan lukisan yang indah. Kumpulan lukisan yang indah. Nah, di situ ada kata indah. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, indah itu nah, relatif. Ada yang mengatakan indah, ada yang mengatakan tidak indah. Jadi itu namanya bukan himpunan. Kalau ini pernyataannya kumpulan burung, nah, kumpulan gambar burung, nah itu jelas itu himpunan karena terdefinisi dengan jelas. Nah, semuanya gambar burung berarti himpunan. Tapi ini pernyataannya adalah kumpulan lukisan yang indah, berarti bukan himpunan karena ada kata indahnya ini. Jelas ya? Lanjut. Wow, gambar apa ini? Nah, gambar cowok. Cowok-cowok. Nah, di sini pernyataannya adalah kumpulan cowok-cowok ganteng. Nah, yang mana? Yang tidak terdefinisi dengan jelas, yaitu gantengnya. Ganteng itu menurut si A, menurut si B apa mungkin ganteng, menurut C ganteng, menurut D tidak ganteng, dan sebagainya. Nah, karena ada yang mengatakan ganteng, terus ada yang mengatakan tidak ganteng, nah berarti itu bukan himpunan karena ganteng itu kan relatif ya. Ada yang pandangan orang kan berbeda-beda. Ada yang mengatakan oh dia ganteng, ada yang mengatakan oh dia tidak ganteng. Jadi kalau kumpulan cowok-cowok ganteng, nah itu bukan himpunan. Ini semuanya kan laki-laki. Kalau pernyataannya kumpulan laki-laki, nah itu baru himpunan karena terdefinisi. Oke, lanjut. Wow, apalah gambar cewek. Kalau tadi cowok-cowok, nah sekarang cewek-cewek. Nah, sama aja, pasti cewek-cewek cantik. Iya kan? Kumpulan cewek-cewek cantik. Jelas apa? Bukan himpunan. Jelas bukan himpunan karena tidak terdefinisi dengan jelas. Cantiknya itu cantik relatif. Jadi si A mengatakan cantik, si B mengatakan tidak cantik, si C menyatakan cantik, si D tidak menyatakan bahwa tidak cantik. Nah, jadi nah, tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, bukan himpunan. Ada lagi contoh? Nah, sekarang kita lanjutkan tentang anggota himpunan. Anggota himpunannya itu apa tuh yang dimaksud dengan anggota atau bukan anggota himpunan? Kalian telah mengetahui bahwa himpunan itu merupakan kumpulan dari benda atau objek ya, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, jelas bendanya atau objeknya itu jelas. Kalau tidak jelas bukan himpunan. Misal himpunan 5 bilangan asli. Kalian tahu 5 bilangan asli? Pertama, nah ini bilangan asli kan. Bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Karena ini 5 pertama berarti sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Suatu himpunan harus memiliki nama. Nah, suatu himpunan harus memiliki nama. Nah, kalau kita perhatikan, jadi contoh A sama dengan himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Ya.
5 bilangan asli yang pertama. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu adalah nama himpunannya. Jadi nama himpunannya adalah A. Suatu himpunan harus memiliki nama. Nama himpunan biasanya ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, itu dicontohkan nama himpunannya adalah A. Sama dengan himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Karena tadi pertanyaannya adalah 5 himpunan bilangan asli yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Himpunan A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5 disebut anggota dari himpunan A. Ya, tadi di awal saya sudah mengatakan kalau himpunan itu kalau kita dengar istilah sehari-hari di luar, kita mendengar kata istilahnya adalah tim atau grup atau regu. Nah, tim itu kan mempunyai anggota toh. Nah, grup itu kan juga mempunyai anggota toh, dan sebagainya. Maka di dalam matematika istilahnya adalah himpunan. Kalau ada himpunan berarti di situ ada anggota, ya, anggota himpunan A. Kita menyontohkan himpunan A adalah 5 bilangan asli yang pertama. Anggota himpunan itu dinotasikan dengan huruf itu bukan huruf ya, dinotasikan dengan itu ya, simbol seperti huruf. Tadi maksud saya seperti huruf E. Seperti huruf E. Nah, itu namanya anggota himpunan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah elemen. Nah, elemen maka terus seperti disingkat huruf E. Nah, ya, seperti disingkat huruf E, maka simbolnya seperti huruf E. Contoh dibaca: 1 merupakan anggota dari himpunan A. Nah, ditulis seperti itu ya. 1 terus seperti huruf E itu simbolnya, simbol dari himpunan, dari anggota himpunan. Terus A-nya itu adalah nama himpunan. Ya, penulisannya seperti itu. 1 terus simbol himpunan terus nama himpunannya A. Nah, itu cara membacanya. Itu 1 merupakan anggota himpunan A. Naik ketahuan ya disingkat 1 himpunan A, atau pakai anggota 1 anggota himpunan A, 1 anggota himpunan A, atau menggunakan istilah elemen juga boleh. 1 elemen A, 2 elemen A. Kenapa menjadi anggota? Nah, itu tadi dilihat itu di atas. Di atas himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya 1. Nah, 1 itu anggota himpunan A. Pertanyaannya adalah 2. Berarti 2 adalah anggota himpunan A. Oke, lanjut. Untuk menyatakan suatu bukan himpunan, kalau tadi himpunan, anggota himpunan. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu bukan himpunan. Simbolnya atau lambangnya itu seperti huruf E tadi, tapi dicoret. Nah, itu namanya bukan himpunan. Itu namanya adalah bukan anggota, bukan elemen.
sama aja. Nah, jadi kalian menggunakan istilah anggota boleh, menggunakan istilah elemen juga boleh. Contoh 7. Tadi kalau lihat anggota-anggotanya tadi kan anggotanya kan 1 2 3 4 dan 5 loh. Nah, ini pertanyaannya 7. Nah, berarti 7 bukan anggota himpunan A. 9 bukan anggota himpunan A. Jelas ya? Jadi kalau anggota himpunan A, nah itu dinotasikan atau lambangnya seperti itu. Seperti huruf E. Kalau bukan anggotanya itu dicoret. Seperti huruf E dicoret. Himpunan A tadi sama seperti contoh tadi. Himpunan A adalah himpunan A adalah himpunan 5 bilangan asli yang pertama, yaitu 1 2 3 dan 1 2 3 4 dan 5. Nah, sekarang dihitung banyaknya anggota piro, cacahe anggota piro. Nah, dihitung 1 2 3 4 5, ada 5. Berarti himpunan A itu mempunyai anggota 5. Himpunan A mempunyai anggota 5. Nah, anggota himpunan itu dilambangkan atau disimbolkan dengan atau dinotasikan dengan huruf N. Penulisannya seperti itu. Coba kalian lihat. Penulisannya adalah N terus dalam kurung nama anggotanya apa. Itu ya penulisannya. N dalam kurung A sama dengan 5. Nah, itu untuk cara membacanya itu jumlah anggota himpunan A sama dengan 5. Seperti itu ya. Jumlah anggota himpunan A adalah 5. Banyaknya atau banyaknya anggota himpunan A adalah 5. Sama kan? Banyaknya boleh, jumlah juga boleh. Jumlah himpunan A adalah 5. Banyaknya anggota himpunan A adalah 5. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu maksudnya apa toh? Jadi penyajian himpunan itu cara kita menulis himpunannya gimana? Nah, itu namanya penyajian himpunan. Misalnya diketahui himpunan, terus kita menulisnya gimana? Nah, itu caranya seperti ini. Himpunan dapat dinyatakan dengan kata-kata. Contoh, A adalah bilangan himpunan huruf vokal pada alfabet. Nah, itu adalah jadi dengan kata-kata kita menyebut himpunannya itu dengan kata-kata. A adalah himpunan huruf vokal pada alfabet. A adalah himpunan hewan-hewan berkaki 2. A adalah himpunan orang-orang yang berkaca mata. A adalah himpunan orang-orang yang berambut keriting, nah, dan sebagainya. Itu ya. Terus yang kedua, himpunan dapat dinyatakan dengan mendaftar anggotanya. Jadi kita anggotanya itu ditulis satu persatu. Nah, itu namanya mendaftar anggotanya. Contoh himpunan A itu sama dengan A I U E O. Himpunan A sama dengan A I U E O.
Nah, itu ya mendaftar anggotanya. Kalau kembali ke yang nomor 1 tadi yang kata-kata, misalnya contoh yang kedua ini, kalau kembali ke kata-kata berarti A adalah himpunan huruf vokal pada abjad. Nah, terus ditulis semuanya, ditulis A adalah himpunan huruf vokal pada abjad. Nah, pada huruf abjad. Nah, tuh. Jadi dengan kita mendaftar anggotanya itu ditulis satu-satu. Ditulis semuanya. A himpunan kambing, ayam, bebek, sapi. Nah, himpunan hewan ternak. Kita lanjutkan. Yang nomor 3 adalah dengan menyebutkan anggotanya. Contoh A sama dengan himpunan huruf vokal pada alfabet. Nah, ini ya. Kalau bedanya dengan yang kata-kata itu ada kurungnya. Nah, ini ya, ada kurung kurawal ini ya. Kalau dengan kata-kata kan tidak ada kurung kurawal. Nah, kalau menggunakan kurung kurawal berarti ini menyebutkan anggotanya. Kalau tidak ada kurung kurawal ya berarti dengan kata-kata. Ya. A adalah himpunan vokal pada alfabet. Nah, itu dengan kata-kata. Terus A sama dengan huruf vokal pada alfabet. Nah, itu dengan kurung untuk menyebutkan anggotanya. Terus yang keempat, nah dengan notasi pembentuk. Maksudnya notasi pembentuk itu seperti apa? Contoh A oh ya sebentar. Di sini ada yang kurang berarti. Ini ya. Oh, miring. lurus ya. Jadi di sini lurus. Kira rada miring sidik, enggak apa-apa. Jadi gini, dengan notasi pembentuk. Nah, dengan notasi pembentuk contoh A sama dengan X. Nah, terus ada garis X huruf vokal alfabet. Nah, ini cara membacanya gini, dengan notasi pembentuk A sama dengan X. A sama dengan X di mana? Nah, garisnya ini, garis tegaknya ini dibaca di mana? Dibaca apa? Di mana? Nah, jadi A sama dengan X, di mana X huruf vokal pada alfabet. A sama dengan X, di mana X adalah bilangan asli. A adalah X, di mana X ya, bilangan bulan. Jadi itu ya. Himpunan A sama dengan X, di mana X adalah hewan-hewan ternak. Nah, itu adalah penyajian himpunan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah himpunan kosong. Apakah yang dimaksud dengan himpunan kosong? Nah, ya. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Apakah ada? Nah, kalau di matematika ini ada himpunan kosong, artinya tidak mempunyai anggota. Ya, tidak mempunyai anggota. Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Notasinya cuma buat kurung kurawal. Tengahnya ora diisi. Nah, tengahnya kosong. Atau dengan angka 0 terus dicoret. Nah, itu adalah
melambangkan himpunan kosong. Contoh, himpunan A adalah nama hari dengan huruf awal P. Adakah? Ada enggak? Apakah penin? Apakah pelasa? Apakah pabu? Apakah masih lucu no? Jadi tidak ada himpunan. Ada Senin depannya S, ada Selasa depannya huruf awalnya S, ada Rabu depannya huruf awalnya R, ada Kamis K, Jumat J, Sabtu S. Tidak ada atau huruf P-nya yang paling awal, huruf awalnya. Karena tidak ada berarti A sama dengan himpunan kosong, dilambangkan dengan kurung kurawal yang di tengahnya tidak ada apa-apanya, di tengahnya kosong. Atau ditulis A sama dengan angka 0 dicoret, himpunan kosong. Himpunan B adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada enggak bilangan ganjil? Misalnya telu dibagi 2 tidak habis, 3 dibagi 2 1,5. Maksudnya tidak habis itu dibagi kui pas, dibagi kui hasilnya bilangan bulat, tidak bilangan pecahan, orang nganggo desimal, orang nganggo koma. Nah itu namanya habis dibagi 5 bilangan ganjil, dibagi 2 2,5. Nah tidak habis. Yang habis ya 4 dibagi 2 kan sama-sama 2. Nah itu artinya habis dibagi 2. 6 dibagi 2 3. Lanjut, himpunan semesta. Nah sekarang yang dimaksud dengan himpunan semesta apa? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua elemen atau himpunan yang dibicarakan. Maksudnya gimana ini? Himpunan yang memuat semua elemen atau himpunan yang dibicarakan. Nah, contoh A, himpunan A itu ayam, bebek, dan angsa. Jadi himpunan A ini anggotanya ada 3, yaitu ayam, bebek, dan angsa. Nah semesta dari pembicaraan atau semesta dari himpunan ini apa? Himpunan yang mungkin dari kesemuan 3 anggota ini apa? Ayam, bebek, angsa. S adalah himpunan hewan berkaki 2. Ayam kakinya 2, bebek kakinya 2, angsa kakinya 2. Bisa. Jadi himpunan semesta dari himpunan A adalah hewan berkaki 2. Nah untuk himpunan semesta dilambangkan dengan S ya. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. Kalau A nya itu nama himpunan. Himpunan bisa namanya huruf abjad tapi ditulis huruf besar ya. Untuk nama himpunan itu ditulis huruf besar. A itu nanti bisa apa aja, himpunan apa aja, tidak hanya ayam, bebek. Misalnya A himpunan bilangan ganjil yang pertama. Nah, A adalah himpunan bilangan bulat. A adalah himpunan bilangan genap. Jadi bisa macam-macam, tidak hanya A saja.
Misalnya menggunakan B juga boleh. B adalah himpunan bunga seperti itu ya. B adalah himpunan sepeda BMX dan sebagainya. Nah, S-nya itu semesta pembicaraan, semesta elemennya dari himpunannya itu dilambangkan dengan huruf E. Mungkin kalau kita dari contoh ayam, bebek, angsa itu selain hewan berkaki dua mungkin ada apa? Misalnya hewan ternak, ayam hewan ternak, bebek hewan ternak, terus angsa juga hewan ternak. Bisa jadi himpunan semestanya adalah hewan ternak. Ada yang lain, misalnya unggas. Ada yang lain, hewan yang bertelur dan sebagainya. Oke, lanjut. Tugas. Untuk tugas, kerjakan soal latihan pada buku modul lembar kerja 2.1 halaman 41 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakan di buku tugas. Setelah selesai seperti biasanya ya, difoto kemudian kirim ke nomor WA. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.